dan Bapak Guru Peta. Bapak Guru Peta siap? Udah di rumah atau masih ada acara yang sibuk? Ya, sementara siap ini, tapi sudah di rumah. Oke. Sementara terima dulu berarti. Silakan berarti aturan gimana ya? Aturannya debatnya gimana? Sama seperti tadi. Presentasi dulu. Sama seperti tadi tinggal melanjutkan saja. Cuma tadi yang dari Habib Gofur digantikan dengan siapa? Lorenzo Kodi. Itu ya, tidak apa-apa ya. Oh, saya mau begitu. Kita kan diskusinya mau edukasi dengan penonton-penonton kan? Ya. Saya mau itu ada suatu presentasi yang objektif gitu loh. Kalau menarasikan bahwa Ibnu Hajar al-Haytham itu mengisbat, di mana posisinya gitu loh. Kalau tidak mengisbat, di mana juga posisinya secara ilmiah ya. Jangan maksudnya presentasi kita hanya itu yang dikoreksi gitu loh. Ngerti nggak? Jangan dikoreksi itu, tetapi sama-sama menarasikan sesuatu kalau dia diisbat, ini dalilnya. Kalau tidak diisbat, ini dalilnya gitu. Jangan sampai kami yang presentasi ketika nanti dia mempresentasi, justru yang dikoreksi itu kita presentasi kita loh, bukan muatan dirinya gitu. Paham nggak? Iya. Paham. Oke. Oke, bisa dilanjut. Mungkin dimulai dari Ustaz Ibnu Khalid tadi yang bisa menanyakan hal itu kepada Ustaz Wahid. Bisa ditanyakan kembali. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Dimulai dari sekarang. Monggo. Lorenzo Kodi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi wa sahbihi man walah. Sebelumnya saya tadi sudah memaparkan sedikit pertanyaan lanjutan ataupun tanggapan lanjutan daripada segelintir pembahasan yang tadi sempat saya dengarkan. Maka yang pertama yang perlu kita kaji lebih dalam, sebetulnya untuk mau dikatakan isbat itu sah, itu harus menggunakan terma apa? Apakah harus menggunakan lafaz asbatah, atau harus menggunakan lafaz ayqonah, atau harus menggunakan lafaz a'lamah, atau harus menggunakan lafaz dhannah, dan lain sebagainya. Itu termanya yang pertama yang harus kita sepakati dulu, harus menggunakan terma apa untuk kemudian dikatakan isbat. Ketika kita menentukan termanya harus menggunakan asbatah, kita harus menampilkan contoh, karena semuanya itu, semua kaidah itu pasti berbarengan dengan huruf-hurufnya atau contoh-contohnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, di sini ketika ada ulama menyebutkan silsilah nasab seseorang, baik itu bersambung kepada Rasulullah ataupun kepada yang lain, dan ketika itu tidak dikatakan oleh ahli nasab, ulamanya tersebut bukan ahli nasab, dan juga tidak dimuat dalam kitab nasab, apakah hal tersebut tidak mencukupi untuk kemudian dikatakan mengisbat nasab? Apakah dianggap tidak mencukupi? Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini sebetulnya yang sampean titik tekankan dalam syarat penetapan nasab itu apa? Soalnya nanti ketika kita menitik tekankan ke satu pembahasan, maka kita fokuskan pembahasan tersebut kepada titik tersebut. Supaya apa? Supaya nanti kita bisa mengkerucutkan suatu permasalahan, dan nantinya ketika sudah ketemu ujung dari permasalahan tersebut, kita cari contoh-contohnya. Apakah sesuai kalau kaidah ujung ini diterapkan kepada semua nasab yang ada? Kalau seandainya itu tidak bisa sesuai kepada contoh-contoh nasab yang ada, berarti bukan nasabnya yang salah, akan tetapi penempatan kaidah tersebut yang keliru atau kurang tepat. Maka dari itu, ini perlu 3 poin dulu, perlu untuk kita diskusikan bersama, untuk kita sepakati bersama, supaya menemukan titik terang dalam pembahasan nasab ini. Oke, seperti itu. Apa waktu ini? Terima kasih. Mungkin ada tambahan dari Ustaz Hakim. Ada? Kalau nggak ada, langsung kita ke Tuan Guru Peta atau ke Yai. Silakan. Siapa dulu? Baik, terima kasih ya. Karena yang jadi pertanyaan besar dalam diskusi kita hari ini, itu kan benarkah Ibnu Hajar al-Haytham mengisbat nasab kan pertanyaan dasarnya gitu. Pertanyaan dasarnya seperti itu. Maka saya ambil studi literasi dulu gitu. Di mana bukti yang konkret bahwa Ibnu Hajar al-Haytham itu mengisbat nasab Ba'lawi, kan harus kita carikan bukti konkretnya gitu loh. Ada bukti penunjang yang membenarkan itu. Ternyata di dalam kitab itu di dalam salah satunya itu kitab Sabat, ya kan? Itu. Nah, di situ yang saya akan uraikan isbat itu ada metodologinya. Minimal itu disebutkan 4
metodologi cara isbat gitu loh. Ada 4 yang disebutkan umpamanya Syekh Hasan Haidar Al-Hashimi itu kan. Itu ada 4. Jadi salah satunya umpamanya As-Suhawal Wasifada, itu kan cara isbat itu. Yang kedua itu istilahnya dalam kitab itu, dalam syahadat itu semua metodologi isbat. Maka kita memasukkan komentari dari Ibnu Hajar Al-Haytami ini sebagai isbat atau itu hanya sekedar reportase gitu. Itu yang harus ini, yang kita harus kaji. Nah, bagi saya yang harus ketokohannya Ibnu Hajar harus diakui bahwa antara Ibnu Hajar itu dengan Al-Idrus itu, Abdullah Al-Idrus itu pertama dia tidak sezaman. Dia tidak sezaman dan hal-hal yang terkait dengan dasar Ibnu Hajar itu hanya di dalam kitabnya itu memang dia cuma bertemu dengan murid-muridnya. Di dalam Sahabat Ibnu Hajar halaman 195 itu sudah dijelaskan dengan gamblang bahwa beliau itu dengan orang yang diduga dia isbat itu ya tidak sezaman gitu. Enggak sezaman. Dan Ibnu Hajar itu hanya mereportasi murid-muridnya gitu. Nah, permasalahannya di dalam kitab itu tadi saya sudah diskusikan dengan Mas Hakim, persoalan kata-kata di awal itu dianggap beliau itu mengisbat gitu loh. Dan saya sudah mengatakan bahwa itu hanya mereportase bahwa dia cuma mengutip perkataan Abu Bakar Al-Idrus. Kan seperti itu. Ini, apakah perkataan ini masuk di dalam reportase atau kaidah menetapkan bahwa itu isbat atau enggak gitu. Kalau kita mengikuti kaidah ilmu nasab itu tidak dianggap sebagai isbat gitu. Nah, itu. Oke, makasih. Silakan ada tambahan dari Goik. Ya, gini ya. Apakah perkataan Imam Ibnu Hajar Al-Haytami itu merupakan satu bentuk kitab, yang mana kitab itu merupakan kitab nasab. Satu ya, karena dia itu adalah ulama nasab. Yang juga bisa dijadikan rekomendasi sebagai pengisbatan nasab. Dan apakah dasar daripada penetapan itu tidak menyalahi pada kitab-kitab nasab yang terdahulu? Itu aja. Harus ada dalil yang kuat untuk menetapkan nasab. Di situ bukan dalil, hanya prasangka atau ikrar dari seseorang yang merupakan kabar daripada Habib Abu Bakar Al-Idrus. Jadi yang saya tunggu itu dalilnya, gitu loh. Harus ada dalil qot'i, bukan dalil prasangka. Sebagaimana antakuna qot'iyatan dilalata ala maksudi laisa dhoniyatan, walaisa minal muta'ab, minal muhtalifi wal mukhtalifi. Jadi di situ harus adanya itu, harus ada dalil yang jelas terhadap maksudnya pengisbatan nasab, bukan dalil prasangka. Yang darinya kan itu prasangka, kan gitu. Dan bukan dalil itu bukan mukhtalaf, ya, dan juga bukan mukhtalif. Artinya tidak ada apa itu perselisihan. Kan itu masih diperselisih, karena abadnya berbeda. Karena yang diisbatkan itu hanya dari jalurnya mereka saja, dari pendapat mereka, bukan dari pendapat ulama yang lain. Ya, silakan. Ya sudah, waktu masih ada. Mau tambah apa gimana? Pastinya sudah. Sudah, saya putus. Silakan ditanggapi dari tim A, Ustaz Hakim atau Lora. Saya. Oke, Ya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Ini sudah jelas, saya sudah katakan ya, bahwa Imam Ibnu Hajar itu dengan tegas mengisbat, mengakui nasab Sadr Ba'alawi bukan nakal. Dengarkan lagi ya, wal nakhtim saya, kata Imam Ibnu Hajar. Jadi bukan nukil ya. Wal nakhtim bitoriqatin jalilah al-miqdar. Kenapa kok saya mengakhiri dengan sanad keilmuan tersebut? Li'anna, jadi dengan toriko yang agung tersebut ya, dengan toriko yang agung ini, kenapa? Li'anna masyayikhoh, karena sesungguhnya, ini kata Imam Ibnu Hajar, karena sesungguhnya mereka ini semua min ali baitin Nabi, termasuk dari keluarga Nabi, dari ahlu bait Nabi. Yang pertama, baru Imam Ibnu Hajar menceritakan apa yang dikatakan oleh Habib Abu Bakar Al-Idrus tentang sanad keilmuannya, baru diceritakan. Awalnya sebelum menceritakan itu, Imam Ibnu Hajar sendiri dengan tegas mengakui, mengatakan nasab Sadr Ba'alawi itu benar-benar ahlul bait. Nah, seperti itu ya. Dalilnya mana? Dalilnya di antara turuk isbat nasab ialah kutubun nasabin al-abdal. Sehingga wa mata urifa khattun nasab al-muhaqqiq as-siqah ya, fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan syar'iyyan wa alaihi al-amalu fil qadim wal hadis. Di sini
Jadi ketika sudah ditemukan tulisan ulama nasab yang muhakkik, yang as-siqah, yang tahqiq dan siqah terpercaya seperti Imam Ibnu Hajar sudah jelas ya, siqah, fa innahu yu'malu bihi, maka itu yang diamalkan, yang dijadikan tendensi. Wa yakunu mustanadan syar'iyyan, dan itu yang dijadikan sandaran oleh secara syar'i ya jelas. Wa alaihi al-amalu fil qadim wal hadis, dan ini yang diamalkan, yang dilakukan oleh ulama-ulama qadim dulu wal hadis sampai sekarang, dan ulama yang sekarang. Seperti itu caranya. Jadi kalau isbat sudah jelas, tidak usah dipertanyakan lagi. Ya. Terus yang terakhir masalah Kang Goif, saya sudah lupa ini. Ya, monggo itu saja. Intinya untuk Kang Geta, itu adalah isbat, jelas pengakuan dari Imam Ibnu Hajar. Jangan di framing lagi bahwa ini adalah hasil nukil, bukan ya. Seperti itu. Oke, saya kira sudah cukup. Silakan dari Enggak dengar host. Ini siapa waktunya host? waktu silakan. Kalau mau menambahi. Punya saya ya, Gus. Host waktunya. Ya, waktu panjenengan. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa alihi washabbihi man wala wala haula wala quwwata illa billah. Ma ba'du. Terkait dari 3 poin pertanyaan yang saya ajukan, ternyata tidak satu pun terjamah dijawab secara konkret, secara lugas oleh kedua mujawib tadi. Maka dari itu mujawib bukan menjawab, akan tapi melontarkan pertanyaan-pertanyaan yang justru sebetulnya tidak ada kaitannya dengan pertanyaan yang saya ajukan tadi. Maka untuk yang pertama, Ibnu Hajar dikatakan menukil. Ini lucu, menurut saya lucu. Kenapa? Karena setiap isbat itu berasal dari nukilan. Saya ambil contoh perkataan Syekh Sayyid Abdurrahman bin Majid Ali Qaraja Ar-Rifa'i Al-Husaini dalam kitabnya Al-Kafi Al-Muntakhab, halaman 44 sampai 45. An-nasab khabarun yufidu anna fulan min hadan nasab wal khabar yantaqilu. Bahasa yantaqilu ini nukil, berpindah. Contoh yang kedua, dalam Siratu Imam Ahmad bin Hanbal, halaman 30. Di sini disebutkan wa naqalahu lil ummah ibnuhu Abdul Fadl Shalih bin Ahmad bin Hanbal wa naqalahu lil ummah. Ini bahasanya wa naqalahu lil ummah. Kemudian setelah dinukil oleh putranya Imam Ahmad bin Hanbal yang bernama Shalih, baru kemudian di sini wa aqarral ulama wa aqarru hadzal nasab jumhur ulama'il Islam wa kullu man tarjama lahu yuqirru bi syuhratin annahu syaibaniyun min Rabi'ah al-Adnaniyah. Jadi ikrar dari ulama itu ketika sudah melalui proses nukil. Makanya nukil itu ada 2, ada nukil itu bil khatti dari catatan, ada nukil itu bisima atau bil khabar al-fashi. Sehingga ketika itu diperoleh dari salah satu keduanya, itu termasuk nukilan. Nah, yang kedua, ketika Ibnu Hajar itu dikatakan tidak termasuk isbat karena beliau bukan ahli nasab dan kitabnya pun bukan kitab nasab. Coba saya kasih contoh di sini. Soal, ma ra'yuka fi kitab tabaqatil khawas? Al-kitab fi haddi dzati tahaddatsa 'anit tasawuf. Faqal yu'khadhu minhu fil ansab? Ada kitab tasawuf berbicara tentang nasab, apakah boleh diambil untuk mengisbat nasab? Wa dzalika li'annahu dzakara ansab al-katsir mimman tarjama lahum. Jawab, na'am, yu'khadhu minhu. Betul, itu boleh dipakai untuk mengisbat. Ini padahal kitab tasawuf loh. Bisa dipakai. Siapa yang berbicara? Bukan Ibnul Khadi, akan tetapi yang berbicara nasabah yang berbicara ini. Nah, jadi lebih diunggulkan pendapat nasabah daripada pendapat kita sendiri. Kemudian sekali lagi itu tidak terjawab daripada panjenengan. Oke, sudah. Kalau sudah nyampe. Nah, silakan ditanggapi atau menyanggah. Baik. Ini saya heran dengan Ibnul Khadi ini. Orang narasi pertama itu tidak ada pertanyaan dan jawaban gitu loh. Kalau mau dijawab ya sekarang gitu. Tapi di framing seolah-olah itu kita tidak menjawab gitu loh. Orang menarasikan pertama itu saya bilang, pembukaan itu diawali dengan presentasi gitu loh. Masa saya mau langsung menanggapi? Makanya saya bilang cara berdiskusi itu elegan gitu loh. Kalau di awal itu pasti presentasi, tidak langsung pertanyaan gitu kan. Nah, saya yang kedua yang saya jawab lagi. Nasab yang ini saya pertegas itu karena sebahagian itu hakim hanya membaca sebahagian dari teks itu. Dia tidak membaca secara utuh teks yang dinarasikan oleh Ibnu Hajar Al-Haytami itu sendiri. Bahwa di narasi teks itu kan sudah ada jelas bahwa apa yang dinarasikan yang dianggap sebagai nasabnya itu tersambung itu karena Ibnu Hajar Al-Haytami mengutip dari Abu Bakar Al-Idris terkait dengan nasabnya. Orang mengutip tidak bisa dinyatakan dia mengisbat nasab gitu loh. Karena di dalam Ar-Rasail pengutipan itu tidak dianggap mengisbat gitu. Itu logikanya gitu loh. Orang lagian kalau dia mengisbat itu kan tidak sesamaan. Tidak bisa kutipan itu dianggap orang mengisbat. Karena narasinya, itu kalau dalam hukum namanya testimonium de auditu.
Seseorang yang tidak pernah bertemu menarasikan sesuatu meyakini, padahal dia tidak pernah bertemu. Itu dalam kaidah hukum itu tertolak gitu loh. Jadi ini yang saya susah. Orang menarasikan istilahnya nasabnya Syekh Abu Bakar Al-Idrus, tiba-tiba ujuk-ujuk Anda menganggap, oh ya sudah mengisbat gitu loh. Padahal di Ar-Rasail fi Ilmin Ansab itu hanya dikatakan cuma mereportasi nasab. Sudah dijelaskan tadi oleh Kiai Goib itu, bahwa itu ada syaratnya tersendiri gitu loh. Minimal ada 4 syarat. Dan keempat syaratnya itu tidak terpenuhi terkait dengan narasi bahwa apakah Ibnu Hajar mengisbat nasab Ba'lawi atau tidak gitu loh. Dia hanya mereportasi bahwa nasabnya itu menurut Ali Idrus, ini loh, ini yang saya presentasikan gitu loh. Terima kasih. Silakan Bang Doi. Ya, ini ya. Yang saya tanyakan tadi itu sudah jelas bahwasanya yang saya butuhkan dalilnya. Apakah itu simai? Apakah itu maktutoh? Kalau memang simai, ya kan, harusnya dia itu harus ikoh. Apakah simai itu simai yang bagaimana yang mutawatir atau yang bagaimana itu mendapatkannya itu adalah dari Habib Abu Bakar Al-Idrus yang mana? Dalil daripada Habib Abu Bakar Al-Idrus, ini dalil dia itu menetapkan dirinya sebagai keturunan Nabi itu mana? Gitu. Dalilnya mana? Yang butuh itu dalilnya. Karena gini, dalam kitab ya, kitab Muqaddimatul Ilmi Ansab halaman 58, wa syartul makhluk, ini kalau yang ditulis ya, ayakuna wa iyad dilalata sahihan, wa laysa kullu ma yuktabu sahihan, wa laysa kullu ma yuktabu yuradu minhu al-maqsud. Kan itu. Dan syarat daripada kitab yang dengan catatan itu harusnya itu harus ada dalil yang pasti. Ini loh yang disebutkan Goib ya, dibesarin bos, supaya nanti dipikir nggak ada referensinya. Sesuatu yang ditulis itu belum tentu sahih. Yang dimaksud itu, yang ditulis oleh Ibnu Hajar belum tentu sahih. Walau sebelum itu yuradu minhu al-maqsud. Sedangkan sesuatu yang ditulis itu, yang dimaksud itu bukanlah tujuannya kayak gitu. Maksudnya bukan semua yang tertulis itu sesuai dengan apa yang dimaksud. Gitu loh. Jadi harus dipahami itu. Itu tujuannya itu adalah tentang sanad keilmuan. Tujuannya itu tentang imamah kan gitu. Jadi di situ kalau dikatakan pengisbatan nasab itu keliru. Betul. Harusnya harus ada tata cara sendiri dalam pengisbatan nasab. Sesuai. Harus ada dalil yang kuat. Bagaimana sih si Habib Abu Bakar itu mengisbatkan dirinya sebagai keturunan Nabi, itu harus punya dasar. Dasarnya mana? Apakah catatan, apakah simai? Kalau simai berarti berkenalan dengan surah Al-Istifadhah. Kan gitu. Kalau catatannya harus ulama yang sikoh, dan itu harus syaratnya diwajibkan untuk catatan itu harus ditahqiq. Satu, ditahqiq ya dengan ulama nasab. Nomor 2, harus ada perbandingan dalam musah-musah catatan. Salinan catatan. Ini pertanyaan saya belum dijawab dari tadi, gitu loh. Ya silakan, kalau jelaskan lagi. Ada tambahan? Masih ada waktu, Kang Peta? Cukup, sangat jelas itu dari Kiai Goib. Oke, cukup ya. Oke. Mungkin bisa sebelum dilanjutkan dari tim A ini, silakan tap-tap dan share-share love orange-nya, kemudian mawar-mawarnya, agar room ini semakin kuat dan semakin menarik. Pokoknya sudah semakin panas, harus mandi tuh kayaknya, dari kita itu harus mandi semua, karena udah panas berkeringat. Silakan boleh ditanggapi, mulai dari sekarang, siapa? Laura atau Ustaz Hakim? Oh, oke, Ustaz Hakim. Oke, 3 menit dari sekarang, monggo, Ustaz Hakim. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Sebenarnya, apa yang disampaikan oleh Bang Peta itu sebenarnya sangat-sangat tidak nyambung. Kenapa? Karena Imam Ibnu Hajar katanya di sini ya, tidak bertemu langsung dengan Habib Abu Bakar. Lalu, karena tidak bertemu langsung, dia tidak dipercaya. Begini, Imam Ibnu Hajar sudah mengatakan bahwa beliau memang benar-benar hasil dari meneliti. Sehingga, ini ya, saya baca ya, di sebelum mengatakan atau Habib Alawi itu adalah Habib Gaib, wa illam alqahu aidan lakinni laqitu katsiran min talaqati wa waqa'a baini wa bainahum ma yajuzu li ar-riwayatu anhu. Ini kata Imam Ibnu Hajar. Jadi ini bukan hanya hasil reportase saja, tapi iya, ini memang benar hasil reportase. Dia mencari kabar lalu disuguhi kabar-kabar tersebut yang jelas. Sekelas Imam Ibnu Hajar mencari kabarnya pastinya dari orang-orang yang terpercaya. Makanya beliau itu sampai berkata, saya bertemu dengan orang banyak. Ya, ini sudah masuk pada adadun mutawatir. Saya bertemu dengan orang banyak yang dari murid-muridnya Abu Bakar, sehingga terjadilah antara aku dan mereka yang sampai bolehnya saya meriwayatkan ini. Ini oleh Imam Ibnu Hajar. Sehingga oleh Imam Ibnu Hajar baru di tafsirnya dikatakan wan nahtim.
Ya, ini bukan kola besar, bukan, tapi wallahi saya mengakhiri ini dengan torikoh yang agung ini. Kenapa? Karena mereka ini ahlul bait. Ini tidak ada kaitannya dengan Abu Bakar ya. Tidak usah bilang lagi ini, tidak ada kaitannya dengan Abu Bakar. Dan yang dikatakan oleh tidak itu Bang Peta. Yang dikatakan oleh siapa tadi? Oleh ini ya. Siapa? Kang Goyib. Ini ibaratnya ya, Kang Goyib. Ini ibaratnya. Saya baca ini tidak ada sangkut pautnya dengan itu. Karena di sini sudah jelas sore. Arukna ail maktub, wa syaratul maktub syaratnya yang tercatat tersebut ayakuna qat'iyad dilalah qat'iyad dilalah sahihan. Harus qat'iyad dilalah sahihan. Falaisa kullu ma yuktabu sahihan wa laisa kullu ma yuktabu yuradu minhul maksud. Bagaimana maksudnya? Penasab maka adapun nasab yasbutu itu bisa tetap idza wujida fi ruk'atin ketika sudah ditemukan dalam ruk'ah atau kitab ini dengan syarat bisyarti ayyakuna hadzal maktub qat'iyad dilalah 'alal maksud. Maksudnya bagaimana qat'iyad dilalah 'alal maksud? Di sini tidak ada keserupaan nama sehingga yang disampaikan oleh Imam Ibnu Hajar itu sudah jelas qat'iyad dilalah seperti itu, tidak ada keserupaan nama sama sekali. Beliau langsung dinasab daripada Sadr Alawi. Dan yang terakhir Imam Ibnu Hajar itu adalah nasabah, kalau beliau itu nasabah sudah saya jelaskan tadi ya, sudah saya sertakan ibaratnya seperti itu. Nanti bisa ditambah di waktunya Lora Ibnu Khodi. Silakan Lora Ibnu Khodi. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa alihi wasallam. Sekali lagi saya dengarkan tadi jawaban yang tidak ada kaitannya dengan pertanyaan saya. Artinya hanya pengalihan bahasa saja. Yang pertama poin yang saya tangkapi dari Bang Peta, orang mengutip tidak dianggap mengisbat Allah. Ini merupakan kaidah yang diada-adakan, tidak ada referensinya sama sekali. Bahkan tadi saya kasih contoh, kok malah memunculkan kaidah ini. Saya kasih contoh tadi tentang isbatnya Ibnu Hajar, tentang isbatnya yang terdapat dalam kitab Al-Kafi Al-Muntakhab tersebut, Syekh Sayyid Abdurrahman Ali Qaraja. Kemudian di sini ketika Ibnu Hajar mengatakan karena mereportase daripada apa yang dinyatakan oleh orang-orang dari klan Bang Alawi, kemudian dikatakan itu hanya sekedar reportase, tidak ada gunanya. Artinya Ibnu Hajar itu iseng bahasa lainnya. Maka hati-hati Bang Peta. Ada satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Kafa bil mar'i kadziban ayyuhaddisa bikulli ma sami'ah. Cukup dikatakan pembual, pembohong, pendusta, orang yang hanya menuturkan setiap apa yang ia dengar tanpa memverifikasi. Ketika kita mengatakan Ibnu Hajar itu hanya mengutip saja, maka di situ sama halnya kita mengatakan Ibnu Hajar pembual, pembohong karena tanpa melalui verifikasi. Lebih-lebih ini ditaruh dalam kitabnya. Ketika itu ditaruh dalam kitabnya dan kemudian diikror oleh Ibnu Hajar, buktinya itu di depannya kan sudah ada min alil bait. Kata-kata min alil bait ini maksudnya di sini penetapan. Makanya saya tekankan tadi, coba sampean berikan contoh, berikan referensi apa sebetulnya yang kemudian mau sampean sepakati, mau sampean jadikan terma untuk adanya kata-kata isbat ini. Seperti itu. Sampean menganggap nasab itu diisbat kalau ada kata-kata apa, ada lafaz apa. Ini nanti jelas. Kalau ada, saya akan percaya itu isbat kalau ada kata-kata asbatah umpamanya. Kan itu jelas pertanyaan saya. Dari tadi nggak dijawab. Kemudian yang kitab tasawuf sudah saya jelaskan tadi, nggak ada tanggapan pula. Artinya isbat itu tidak harus kitab nasab, tidak harus ulama nasab. Makanya di Said Hussein Haidar itu dijelaskan meskipun ulama nasab tapi tidak kredibel, tetap itu tidak dianggap. Meskipun ulama fikih tapi kredibel, ulama tarikh tapi kredibel, ada lahu majal fi ilmin ansab, maka tidak apa-apa untuk menetapkan nasab itu sendiri. Itu banyak bertebaran referensinya seperti itu. Oke, silakan. Sebenarnya kayak tadi itu saling silang kayaknya. Belum muter-muter itu. Belum ketemu cross point-nya ya. Gini loh. Sebentar Yai, sabar. Saya dulu baru nanti dengan melakukan penyampaiannya. Silakan ya di sini ya. Oke, sebelum kita lanjutkan, ya sabar dulu, santai. Yang belum wudu dulu agar emosinya terjaga stabil. Yang di bawah tetap share. Jangan lupa ya, kewajibannya ya, absennya ya. Oke, biar room ini semakin kuat, nggak nge-lag kayak kemarin. Oke, terima kasih. Silakan sekarang tim B. Saya harap nanti bisa ketemu. Apapun pertanyaannya boleh ditanyakan dulu. Yang dari tadi itu kayaknya Lora Ibnu Khodi itu mempertanyakan mana jawaban dari pertanyaan saya. Kayaknya seperti itu ya. Oke. Itu mungkin bisa diulang pertanyaannya. Oke. Saya ulang secara singkat ya. Saya ulang secara singkat. Yang pertama, tentukan tema, tentukan tema pengisbatan yang sampean anggap sah.
Itu yang pertama, termanya. Yang kedua, tentukan dalilnya bahwasanya isbat itu harus dilakukan oleh ulama nasab dan dalam kitab nasab. Itu saja dulu. Itu nggak dijawab dari tadi. Oke, mungkin bisa ditanggapi dari Yai Fauzan dulu. Silakan. Ya, tadi saya tanggapi ya bahwasanya penisbatan nasab itu memang dari ulama nasab atau kitab-kitab ya kan yang berkaitan dengan sejarah, karena itu merupakan sejarah. Nah, yang saya tanyakan tadi itu ini kan berkaitan dengan sejarah ya kan. Ya, kalau memang saya tanya sejarahnya, sejarah tentang Abu Bakar Al-Idrus itu menjadi keturunan Nabi, itu dalilnya mana? Gitu loh, agar supaya ada dalilnya. Di kitab mana? Dan siapa yang mengakui? Gitu loh. Bukan gini loh. Bukan sesuatu perkara yang baru, gitu loh. Wairu mustahabitatin tamat tasqitu alaiha. Jadi bukanlah kesuruhan yang baru maksud saya. Gitu loh. Yang dibuat agar tanpa populer. Karena ini kan abadnya sudah berbeda. Sedangkan Ubaidillah ini adalah abad ke-4. Imam Ahmad ini. Ini di mana? Dalilnya itu mana? Gitu loh. Yang saya tanyakan itu dalilnya. Agar supaya korelasinya ada antara Ibnu Hajar Al-Haytami yang mengatakan mengisbat, kalau memang itu benar mengisbat. Dalilnya mana? Itu bukan dalil yang baru ya, bukan pengisbatan yang baru. Gitu loh. Memang ada rujukan kitab, gitu loh, yang menjelaskan tentang bahwanya Ubaidillah ini adalah kecuali Sayyid Ahmad. Di situ bukan Ubaidillah tapi Abdullah. Gitu loh. Jadi kecok menceng dulu, jadi ben enak dulu. Lanjut, Bang Peta, teruskan. Jadi memang gini, memang saya sudah cari muatan poinnya itu kan seputar dari tulisan Ibnu Hajar itu kan. Kalau dilihat secara detail tulisan itu dari awal paragraf sampai akhir paragraf itu kan sebenarnya gini. Tulisan Ibnu Hajar itu hanya menyebut sanad Abu Bakar Al-Idrus yang terdapat namanya Abdullah bin Ahmad bin Isa kan begitu. Secara ilmu nasab berdasarkan ketentuan Rasail fi ilmi nasab itu memang tidak bisa disebut mengisbat. Karena Ibnu Hajar itu hanya mengutip gitu loh. Mengutip apa yang dinarasikan Abu Bakar Al-Idrus. Dan dia itu mengutip apa adanya. Seperti yang di dalam kitab milik Abu Bakar Al-Idrus. Jadi sama sekali itu. Kalau itu Anda katakan mengisbat, oke, itu persepsi Anda gitu loh. Tapi bagi saya itu tidak jadi landasan untuk dikatakan itu sebagai mengisbat. Karena hanya mengutip. Apa dalilnya kalau saya mengatakan seperti itu? Itu kalau orang catatan, itu bukan qat'iyud dilalah. Padahal syarat mengisbat itu adalah harusnya nas itu qat'iyyu ayyakuna hadzal maktub qat'iyyu dilala 'alal maqsud. Itu loh. Maksudnya itu cuma mereportasi nasab, bukan mengisbat nasab gitu loh. Ini paling beberapa kali saya gunakan itu yang saya pahami terhadap teks itu. Karena ini kan kita bernarasi di sini berdasarkan teks. Itu jadi panduannya. Tidak ada yang mereportasi yang lain. Begitu. Masih ada waktu. Terima kasih. Mungkin bisa dijelaskan dari pertanyaan tadi, kriteria apa untuk mengisbat nasab? Itu terma, yang dimaksud terma mungkin itu. Mungkin bisa waktu ini bisa dijelaskan. Ya, yang di dalam kitabnya itu Syekh Khalil Ibrahim kan? Oke, silakan, Bang. Ya, jadi kan bisa nasab itu memang dilihat ya kan dari tarikh atau dari ulama nasab atau catatan nasab atau ulama nasab yang menjelaskan tentang nasab mereka, ya kan? Itu diambil juga bisa dari tarikh atau apa itu kita tasawuf, tapi di situ masih ada korelasinya dengan ulama nasab. Masih kalau memang bentuk tulisan, maka itu adalah nanti itu adalah ditahqiq. Gitu loh. Mau nggak menetapkan nasab segitu, harus ada ulama nasab yang harus mentahqiqnya. Ini saya jelaskan lagi nanti. Terus lagi, lanjut Bang Anung. Nanti saya tunjukkan ini dalilnya ini. Iya, itu aja. Sebenarnya di situ kan polemiknya. Apakah narasi yang ada di dalam kitab itu dikatakan isbat atau reportase nasab gitu loh. Kalau bagi kami itu memahami sebagai reportase, bukan sebagai isbat. Karena di dalam persyaratan di Rasail itu tidak memuat itu. Harus secara sahih atau qat'iyud dilalah yang qat'i. Kalau reportase nasab, apalagi dia kutip, itu dari bukunya Syekh Abu Bakar itu, berarti itu bukan istilahnya sebuah isbat, tetapi reportase. Hanya menyebut bahwa iya nasabnya memang berdasarkan reportase dari Abu Bakar Al-Idrus itu memang tersambung, tapi bukan menjadi isbat gitu loh. Itu. Kesimpulannya seperti itu aja. Sejarah yang tentang mengatakan bahwasanya Idrus itu mendapatkan nasabnya itu memang sahih. Dari kitab mana? Dan dari periwayatan siapa? Gitu loh, maksud saya itu. Agar ada korelasinya antara nanti itu kalau memang benar Ibnu Hajar Al-Haytami itu mengisbat. Tidak muter-muter dulu. Mana?
Tunjukkan Oke, kitabnya. oke. Kitab apa? Oke, sudah cukup, Yai Fauzan. Silakan, Ya, silakan. ditambahi atau ditanggapi. Ya. Saya tanggapi. Ini untuk host, saran saja untuk host kalau bisa ya. Kalau tidak terlalu penting ini sampaikan itu stop, tapi saya saja tambahan waktunya. Ya, Anda bisa meminta sebentar. Iya. Anda bisa minta tambahan waktu. Jangan khawatir. Oke, silakan. Iya, host. Ya. Sebentar, waktunya saya ulang. Waktunya saya ulang dulu. Iya. Oke, silakan. Ya, ini masuk waktu juga. Ini juga kritik sedikit untuk host ya. Artinya kalau yang disampaikan itu tidak sesuai dengan yang apa saya sampaikan, itu seharusnya host paham. Oh, sampai tidak nyambung, umpama. Tegas host. Sampai tidak nyambung. Ini katanya sudah ulnahtin. Kata saya, bukan kata Al-Imam Abu Bakar al-Idris, bukan. Tapi kata Imam Ibnu Hajar seharusnya seperti itu. Ya sudah untuk host. Sekarang, ya masalah kita harus berhati-hati saudara. Yang mana kalau kita sembarang menteri itu adalah sebuah penyakit bagi umat Nabi Muhammad, sehingga Rasulullah SAW minhu ini dalam kitab Al-Madkhal ila Ilmin Nasab, sehingga Rasulullah melarang kita, mewanti-wanti kita agar tidak melakukan Quran tersebut, sehingga kalau qabilna kulla qawnin bila dalilin wa tafsirin lama sahha li baitin wala qabilatin nasabin. Kalau setiap orang itu, setiap Quran itu kita terima, maka yang tanpa dalil, tanpa tafsir, maka tidak ada satupun nasab yang akan sah. Sudah. Sekarang di dalam kitab Muqaddimah fi ilmi al-ansab ya, yang dimaksud qat'iyud dilalah itu sudah jelas dilalahnya. Itu Imam Ibnu Hajar jelas dilalahnya min aribah. Tidak jelas, artinya tidak ada kesulitan, tidak ada mutasyabihul asma di sana. Tidak ada mutasyabihul asma ya. Sudah jelas untuk di kitab Muqaddimah Ilmu Al-Ansab. Terus di dalam kitab Rasail, Ilmu Al-Ansab. Di sini perlu saya perjelas lagi. Wa mata urifa khatun nasab al-muhaqqiq at-tiqaf fa innahu yu'malu bihi wa yakunu mustanadan qadiyan wa alayhi al-amalu fil qadim wal hadis. Ini sudah jelas. Artinya, kalau sudah kita temukan di catatan ulama nasab, apalagi sudah itu pakai ikor ya, pakai li'annah, itu sudah jelas, itu sudah isbat. Jadi jangan muter-muter di sini saja. Ini akui saja bahwasanya Imam Ibnu Hajar itu benar-benar mengisbat. Tidak ada satu pun. Di sini Imam Ibnu Hajar mengutip dari perkataan Abu Bakar yang disampaikan Imam Ibnu Hajar setelah Imam Ibnu Hajar mengisbat. Setelah Ibnu Hajar mengisbat, baru Imam Ibnu Hajar menyampaikan sangat keilmuan daripada Abu Bakar yang dikatakan oleh Abu Bakar. Jadi beda ini sangat keilmuan dengan nasab. Seperti itu. Kita temukan sudah di kitab nasab, kitab Imam Ibnu Hajar. Nah, dan masalah tadi yang katanya Bang Peta itu Imam Ibnu Hajar, mana dalilnya? Harus ada dalil kalau Imam Ibnu Hajar itu hasil reportase dari siapa dan semacamnya. Ini perlu diteliti. Begini, Imam Ibnu Hajar ketika sudah beliau masuk, selesai. Oke, sudah selesai. Oke, sebelum lanjut, Orang Ibnu Khodi, saya tanggapi ya. Begini Ustaz Hakim, kalau saya langsung memotong bila itu keluar dari tema dan sebagainya, nanti yang terjadi adalah contoh misalnya. Saya menanggapi Anda atau menanggapi Yai Fauzan. Itu nanti yang diskusi, itu saya, hostnya, dengan yang saya tanggapi. Jadi biarkan itu mengalir antara peserta diskusi saja, itu keluar tema atau tidak. Ini perlu dijawab atau tidak, itu terserah kalian. Saya hanya mengatur waktu dan menyediakan ketertiban saja. Begitu. Oke? Saya khawatir nanti Anda terjebak lagi dengan saya. Gitu. Iya, terima kasih. Ya? Terima kasih. Oke, Ya. Terima kasih. Silakan waktunya saya berikan untuk Bapak Ibnu Khodi. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya mendengarkan jawaban yang tidak ada satupun menyentuh terhadap pertanyaan saya. Yang saya minta terma kalimat, kok nggak dijawab-jawab? Mudah saja. Nah, pakai asbatah, pakai aporroh, pakai apa? Itu mudah. Kemudian tadi malah menjawab, dalilnya mana? Dalilnya mana apa? Dalilnya ada. Cuma sampean tidak percaya karena dianggap bukan mengisbat. Makanya saya kasih pertanyaan. Coba yang sampean setujui, sepakati itu termanya apa untuk dikatakan mengisbat. Kemudian pindah ke Rosail, pindah ke Muqaddimah fi Ilmi Al-Ansab tentang qat'iyud dilalah. Sampean itu tidak paham tentang qat'iyud dilalah. Qat'iyud dilalah itu bukan seperti itu. Saya nggak nanggapi dari tadi karena sudah diulas oleh Kang Hakim itu secara panjang lebar. Cuma sampean nggak paham-paham. Makanya saya pahamkan sekarang. Yang dimaksud qat'iyud dilalah, sebagaimana dikatakan oleh Al-Imam Alauddin Al-Bukhari dalam kitab Kashful Asrar, Syarah Usul Al-Bazdawi, juz 1 halaman 84. Di situ dijelaskan ada 4 dalil sam'iyah itu. Yang pertama qat'iyyus subut wad dilalah.
penetapannya ini sudah qat'i dan dilalahnya juga qat'i. Seperti halnya an-nusus al-mutawatir, nas-nas yang sudah mutawatir. Itu qat'iyus subut wa dilalah. Dua-duanya kena. Kemudian wa qat'iyus subut dhanniyud dilalah. Ada namanya qat'iyus subut. Penetapannya itu qat'i, cuma dilalahnya tidak qat'i. Contohnya kal ayatil muawwalah, seperti halnya ayat yang masih butuh ditakwil. Nah, kalau saya aplikasikan ke sini, ke yang di Ibnu Hajar itu bukan qat'iyud dilalah itu, bukan dhanniyud dilalah. Akan tetapi itu sudah qat'iyud dilalah. Kenapa? Karena itu tertera Ubaidillah jelas. Yang dituju oleh Ibnu Hajar itu memang keluarga Ba'alawi. Cuma mungkin sampean pertanyaannya keliru. Apakah itu dhanniyus subut seperti itu maksudnya? Kalau qat'iyud dilalahnya itu sudah qat'i, makanya pahami istilah. Man arafa lughata qaumin salima an makrihim. Barang siapa yang mengetahui bahasa kaum, maka akan selamat dari makarnya. Enggak salah sambung nanti. Yang ketiga, dhanniyus subut qat'iyud dilalah. Ada subutnya itu dhanni, cuma dilalahnya qat'i. Contohnya ka akhbaril ahad, seperti halnya kabar yang disampaikan oleh hanya satu orang. Itu subutnya dhanni, cuma dilalahnya qat'i. Seperti itu. Kemudian ada qat'i wa dhanniyus subut wa dilalah. Ka akhbaril ahad allati mafhumuha dhanniyun. Nah, ini jelas. Ketika ada khabar ahad, kemudian isinya masih ambigu. Nah, sekarang yang di Ibnu Hajar itu secara dilalah itu jelas yang dituju keluarga Ba'alawi. Mana yang qat'i? Oke, lanjut. Saya apa namanya, kasih masukan dulu ya. Jadi tolong gunakan kata-kata yang sekiranya itu baik. Dalam artian bukan kata-kata yang telah dipakai kurang baik, enggak. Tapi lebih bagusnya jangan pakai gimana rek. Itu ya Fauzan orang tua. Bang Peta, Pak Guru ini juga beliau ini orang tua, begitu. Bagus. Nggak apa-apa. Iya, nggak apa-apa. Tapi kurang etis bagi saya menilainya itu kurang etis saja. Kalau misalnya ya bilang ke hakim misalnya atau panggil ustadz, nah itu penghormatan, begitu loh. Begitu ya. Terima kasih. Siap. Asalkan kalau di komal jenengan jangan menggunakan kata-kata yang kurang pantas juga ya. Soalnya saya sering dengar kan juga. Komal kita kan? Maksudnya bukan di sini. Ada yang pantas ya? Bukan di sini maksudnya. Nah, saya kan tidak pernah punya komal. Bukan di sini maksudnya. Saya sering ngintip. Saya sering ngintip. Bukan saya sudah tahu. Begini siapa Lora itu Kodi. Bedakan di sini dengan di lainnya. Dimanapun. Itu saja. Kita ini menghormati. Jadi jangan ada sebut, oh ini komal kalian. Enggak, ini komal kita bersama. Itu saja. Yang digunakan untuk diskusi. Oke, saya siap ikut arahan host, siap. Monggo, Oke, siap. Monggo. Sampai mana tadi? Silakan Bang Peta. Oke, silakan Bang Peta. Jadi begini, untuk kalian berdua lah, Anda berdua ya, kan sudah dijelaskan tadi secara holistik gitu loh, bahwa kalau yang dikatakan qat'iyud dilalah itu atau petunjuk yang jelas itu harus ada narasi yang dipertegas oleh Ibnu Hajar. Coba lihat di situ, ada nggak di dalam penjelasan itu ada narasi nggak? Ada narasi nggak seperti gini? Wa hadhihi silsilatus sahihah atau wa hadza nasabun sahih itu. Nah, itu artinya ada penegasan bahwa itu memang dalilnya qat'iyud dilalah. Saya itu baca, narasi itu nggak ada gitu loh. Kalau ada narasi seperti itu baru namanya mengisbat. Sedangkan di dalam kitab sahabatnya ini, Ibnu Hajar itu sama sekali tidak menyebutkan kalimat-kalimat yang mengindikasikan bahwa ia mengisbat nasab tersebut gitu loh. Coba lihat deh. Makanya saya bilang jangan muter-muter. Pelajari kata demi kata di situ, ada nggak kalimat yang jelas gitu loh, yang qat'iyud dilalah, yang anggaplah dia menyebutkan wa hadhihi silsilatus sahihah. Nah, itu baru dia mengisbat gitu loh. Di situ dia cuma istilahnya mereportasi, selalu saya ulang-ulang, mereportasi. Lagian kitabnya itu kitab sanad keguruan. Iya kan? Bukan kitab nasab gitu loh. Itu kitab Al-Juz'ul Latif yang dikutip itu kan sanad keguruan, bukan kitab nasab. Ibnu Hajar Al-Haythami hanya memberitakan bahwa sanad tariqat dari Abu Bakar Al-Idrus susunannya seperti apa yang disebut Ibnu Hajar dalam kitabnya, sesuai yang dia tulis dalam kitabnya Al-Juz'ul Latif. Iya kan begitu? Terus Anda mau mengatakan Ibnu Hajar mengisbat, di mana kalimat jelasnya gitu loh. Orang semua ini kan membaca, kita membaca semua gitu loh. Kalau ada, buktikan. Kalau cuma reportase, ya nggak dianggap mengisbat gitu loh. Sesuai kaidah dalam pengisbatan nasab itu sendiri. Ini muter-muter. Saya sudah sampai pada kesimpulan. Sebentar diputar lagi. Itu gitu loh. Silakan.
Ya, Goy. Nah, ya, terima kasih kepada Bang Peta yang ini. Yang saya minta itu adalah dalilnya atau rujukan kitabnya. Kalau memang itu pengisbatannya menggunakan kitab sebagaimana kitab Burqatul Mufiqoh, ya kan? Dia itu bukan pakai simai, tapi bukan kitab Burqatul Mufiqoh di situ. Jadi, kalau memang rujukannya Allah takut balik sebagaimana dalam syarat-syarat penjelasan nasab itu kan, ya kan? Nah, dalam Muqaddimatul Ilmu Ansab halaman 58, Allah takuna mukhalifatan lil usul. Sebenarnya tidak menyelisih usulnya atau kitab terdahulu yang menjadi rujukan sah. Di antara kitab yang menjadi rujukan sah, ya pada abad yang hampir menyamai dengan Ahmad bin Isa, ya kan, atau Ubaidillah, yang dikatakan sebagai putra daripada Ahmad bin Isa, adalah Syajarah Mubarakah. Di situ tidak menyebutkan, gitu loh. Yang saya minta itu hanya, kalau memang di situ adalah dengan mengkategorikan pengisbat nasabnya itu dengan menggunakan catatan, silakan tunjukkan kitabnya, gitu loh. Sebagaimana Burqatul Mufiqoh. Itu bukan simai. Itu kembalinya kepada Burqatul Mufiqoh semua. Oke, tambahan sedikit lagi ya. Abdullah, kan gitu. Ini kan semua sanksi semua ini Mas Ian, masih musyabihat. Ya, oke. Jadi tugas Anda, Ibnu Hodi, Hakim, cari di situ narasi yang mengatakan hal yang qat'iyud dilalah seperti wa hadhihi silsilatun sahihah. Karena apa? Ibnu Hajar Al-Haytami hanya mengutip dari kitabnya Juz'ul Latif. Juz'ul Latif itu apa? Sanad keguruan, bukan kitab nasab ya. Saya stressing sekali lagi. Itu kitab sanad keguruan yang dikutip, bukan kitab nasab. Nah, carilah sampai kiamat gitu, supaya nggak saya kasih waktu sampai kiamat untuk mencari. Ada tidak diksi yang jelas, yang mereportasi bahwa Ibnu Hajar Al-Haytami di situ mengatakan, wa hadhihi silsilatun sahihah, atau wa hadza nazabun sahih. Coba, saya kasih kamu sampai kiamat. Makasih. Dan juga kalau memang itu adalah simai, ulama siapa saja yang merekomendasikan pengisbatan nasab sohenya nasab alwi pada masa atau pada abad yang mendekati dengan Ubaidillah, ya kan? Atau pada masanya Ahmad bin Isa. Itu saja. Cari dulu. Terakhir, terakhir nih, jangan menarasikan sesuatu yang sifatnya itu negatif. Kita di sini diskusi ilmiah, tidak ada narasi bagi kita itu diskusinya menyebut-nyebut tahun apa gitu kan, itu yang tidak nyaman gitu loh. Ini kan kita diskusi ilmiah, yang kita edukasi sama orang-orang yang di bawah gitu loh, bukan diedukasi sama Anda. Kita ini yang di bawah aja yang kita mau edukasi. Kan Anda kan sudah merasa pintar semua kan, tidak usah diedukasi. Cuman terima kasih, cukup. Oke, oke. Oke, karena ini udah jam sebentar. Ini sudah hampir setengah 12 ya. Kita cross statement aja karena ini kayaknya mauquf dan saling mempertahankan pendapat masing-masing dan pandangan masing-masing. Oke, kita cross statement aja. Silakan kita mulai dari sebentar host. Ini satu jauh lagi kan ini masih belum Iya, cross statement aja. Cross statement. Satu jauh lagi. Biar kena. Ini masih baru jawab tadi dari Bang Peta itu. Tentang terma tersebut sudah ada jawaban. Harus nasabun sahih seperti itu. Harus ditanggapi ya. Ini perlu ditanggapi yang ini host. Nanti kalau sudah dianggap final, nanti kita closing statement seperti itu. Oke. Biar jangan ngambang host. Nah, ini nanti kalau dibiarkan sampai besok pagi juga tetap gitu. Ya sudah, Bunda, ini biar jelas. Oke, ini aja ya. Tadi kan dimulai dari tim Anda kan? Ya. Oke, berarti ini satu kali kesempatan tim Anda dan satu kali kesempatan timnya Yai Fauzan, begitu ya? Ya. Oke, biar adil. Oke, terima kasih. Saya kasih waktu 2 menit untuk semuanya, biar agak singkat ya, karena hampir jam setengah 12. Karena tahu sendirilah, loh. Oke, 3 menit untuk 2 orang. Sepakati, boleh ya? Ya nggak apa-apa lah, host yang punya. Ya, 3 menit. Seperti ini saja host ditentukan. 1 menit setengah seperti itu. Oh begitu. Oke, saya kasih. Karena Anda menawar 1 menit setengah, saya kasih 2 menit. Oh, kurang enak gimana? Saya kasih 2 menit ya. Oke, silakan Laura Ibnu Hodi. Dimulai dari sekarang. Saya dulu. Sudah, Laura Ibnu Hodi dulu. Silakan. Lanjut ya Kak saya. Lanjut host. Dulu Bang Hakim. Siapa? Saya dulu. Astagfirullah. Ya, deh. Silakan. Tafadhal. Ustaduna. Bismillahirrahmanirrahim ya. Karena waktu yang begitu singkat, ya saya persingkat juga. Saya mulai dari Nadam Alfiyah, Ba'id Wadai, Amkina, Timan Waqat, Tilibat Il Asminah. Artinya, huruf jermin
itu bimakna tab'id. Artinya ya, di antara maknanya huruf jar min adalah tab'id. Ketika Imam Ibnu Hajar mengatakan min ahli baitin Nabi, itu sudah masuk pada ahlu baitin Nabi. Jadi tidak ada remang-remang lagi. Ini jelas soreh. Makanya ini manfaat daripada huruf jar min yang bermakna tab'id. Seperti itu. Dan untuk masalah bukan kitab nasab katanya ya, yang bukan kitab nasab. Sebenarnya ketika Kang Peta ini mengatakan ini bukan kitab nasab, seharusnya dia membawakan dalil, menyatakan dalil, ini dalilnya, kalau tanpa kitab nasab, maka ini tidak boleh. Ini tidak bisa dianggap, ini dalilnya di kitab ini, sekian-sekian. Seharusnya seperti itu. Kita bicara tadi disertakan dalil. Dan terus, karena waktu singkat ini, bicara masalah Sajarah Mubarakah. Kalau dikatakan Sajarah Mubarakah itu, kitab Ibnu Hajar bertentangan dengan Sajarah Mubarakah karena tidak disebut di Sajarah Mubarakah, maka Sajarah Mubarakah jelas bertentangan dengan kitab Al-Fahri dan Al-Asili. Karena di kitab Al-Fahri atau Al-Asili menyebutkan satu. Di Sajarah Mubarakah menyebutkan tiga. Makanya Adamul Wijidan, Layaknil Adam. Tidak adanya sebutan, itu bukan berarti tidak ada. Seperti itu. Ya. Akan tetapi karena tidak dimuat saja, sehingga satu kitab nasab dengan kitab nasab yang lain itu saling menyempurnakan. Seperti itu, host. Nah, saling menyempurnakan. Sehingga bukan kita yang berasumsi ya. Kita bicara pakai dalil. Ketika bicara pakai dalil. Ini dalilnya. Kenapa ini kok tidak boleh? Seperti itu. Sudah selesai. Oke. Terima kasih. Silakan Lora. 2 menit dari sekarang. Mantap. Bismillahirrahmanirrahim. Sekali lagi saya katakan ini salah pemahaman lagi. Gagal paham. Yang pertama, itu terkait daripada terma harus ada sohihun nasab. Ini akan banyak menemukan kerancuan di nasab-nasab yang lain. Nasab Ibnu Hajar ini tidak ada menggunakan sohih. Nasab juga Imam Ahmad bin Hanbal nggak ada. Yasihu nasabuhu atau nasabuhu sohihun nggak ada. Cuma penetapan min Quraisyin, min Syaibaniyin, seperti itu. Sama dengan min ahli baitin Nabi, sama. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini salah faham tentang pemaknaan atau pengertian daripada Allah takuna mukhalifatan lil usul. Sebelum kita mengetahui Allah takuna mukhalifatan lil usul itu arahnya kemana, kita pahami ruk'ah itu apa dulu. Ruk'ah itu ail maktub. Maktub itu adalah satu catatan yang mengutip nama tersebut. Contohnya Ubaidillah. Maka Ubaidillah itu maksudnya maktub. Seperti itu. Makanya Allah takuna mukhalifatan lil usul. Usul di sini bukan kitab-kitab sebelumnya di ibarat ini, akan tetapi yang dimaksud usul di sini adalah keterangannya ada di Muqaddimah Ilmu al-Ansab halaman 57. Al-usul hiya taksil huwal intisab ilal asal. Artinya pengintisabannya kepada asal itu tidak bertentangan dengan internalnya. Itu namanya usul. Tidak ada pertentangan. Nasab yang dibawakan oleh furuknya dengan usulnya itu sama. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, ini qat'iyud dilalah salah lagi saya kira. Qat'iyud dilalah itu adalah dilalah ke Ubaidillah itu pas. Bukan qat'iyud dilalah itu maksudnya khobarnya. Dari mananya? Kalau dari mananya itu bukan qat'iyud dilalah namanya, bukan dilalah. Akan tetapi qat'iyud subut. Bedakan ya. Ini makanya lihat di perkataan Alauddin Al-Bukhari dalam kitab Kashfil Asrar. Monggo diperbanyak lagi literasinya biar kita memahami secara utuh. Seperti itu. Oke, terima kasih. Silakan dari Bang Peta. Bapak Guru, silakan. 2 menit dari sekarang. Cek. Baik, karena Mas Hakim tadi itu mengambil ayat dalilnya itu kan di belakang toh, yang min alil bait gitu loh. Saya ngambil di depannya aja sedikit supaya narasinya semua jelas gitu loh. Di situ menjelaskan ini, iya kan? Itu sanad apa itu? Apa sanad nasab atau sanad keguruan? Kalau kita katakan masai, itu aja dipikir-pikir Mas Hakim, itu nasab atau sanad keguruan gitu loh. Iya kan? Dipikir dulu gitu loh. Makanya di sini tidak pernah dikatakan itu, tapi sebut menjelaskan masalah isbat nasab gitu loh. Ini di Juz'ul Latif itu Abu Bakar itu menjelaskan tentang sanad keguruan, bukan nasab gitu loh. Makanya tidak ada yang namanya di sini isbat nasab. Orang kamu itu memframing seolah-olah ini kitab nasab atau ini berbicara nasab gitu loh. Padahal ini sanad keguruan yang dia presentasikan. Tapi Anda memahami lain. Makanya juga tidak ada di situ dia menyebutkan takyud dilalahnya. Anggaplah dia menyatakan wahadi hasil suatu sahihah. Umpamanya begitu kan? Nggak ada. Karena ini dia hanya mempresentasikan terkait dengan sanad keguruan. Sebagaimana di dalam kitabnya Tarikat dari Abu Bakar Al-Idrus. Di mana itu kitabnya? Al-Juz'ul Latif. Coba lihat aja. Apakah itu kitab nasab? Bukan kan? Harus sepakat kita di situ. Jangan istilahnya kalau ada begitu dijor-jorin, dikrem-kremin. Makanya saya bilang sampai kiamat ya cari aja di situ. Di mana yang menyatakan itu kan dilalah. Karena itu sanad keguruan, bukan nasab gitu loh. Terima kasih. Oke, silakan 2 menit tutup ya Fauzan. Terima kasih kepada semuanya ini ya bagus-bagus ini. Ini termasuk salah satu ya antara ini ulama Nusantara ya. Saya ngakui ya kepada
Ibnu Khaldun dan Mas Hakim dan Ustaz Ibnu Khaldun ya. Tapi di situ mari kita selalu belajar yang tidak usah untuk menyalahkan salah satu yang lain, dan itu berbeda pendapat asalkan itu adalah mempunyai dasar. Dan itu dasarnya memang nggak tepat Ibnu Khaldun. Jadi dalam kitab Muqaddimah di Almi Ansab ya kan, halaman 66 ya kan, di situ nama Abdullah menjadi Ubaidillah itu termasuk adros ya kan, bahwa antuzada nuqtatun au tuhdafa kan, au yuzada ismun au sifatun au kunyatul rismi al asli fa yahsibuha al-qari'u au sawi annaha min aslil kalam kan itu. Wa yuwiya ayam puluha kan itu ya. Artinya ya kan, menambahkan atau membuang titik atau menambahkan nama atau sifat kunyah kepada nama yang asal sehingga membaca dan pendengar mengira bahwa semua itu merupakan nama aslinya. Gitu. Nah, Abdullah menjadi Ubaidillah ini ada sumbernya enggak? Gitu. Tambah dikit. Makanya saya itu hanya mempoinkan ke sana. Ini rujukannya kemana? Dia mengaku-ngaku sebagai keturunan Nabi, itu rujukan sifatnya mana? Gitu. Jadi dari baik, tambahin dikit ya, Pak Kiai. Iya, silakan. Jadi begini, saya sudah dapat kesimpulan dari diskusi ini ya, bahwa benar itu nasab Ba'lawi itu diisbat benar itu. Yang mengisbat itu dua pakar, Ibnu Khaldun dan Hakim itu aja. Oke, Itu aja, saya kira ya. sudah selesai. Dua pakar itu. Terima kasih. Silakan sekarang close statement. Close statement dari kita awali dari Ustaz Hakim. Silakan. Close statement. Ya, setengah 12. Satu. Dulu nanti saya. Dimulai dari yang kubu 2 karena itu tadi yang dimulai dari kubu pertama. Saya akhir saja itu. Oke. Tapi itu kamu ambil yang akhir. Ada apa? Silakan Pak Guru. Pak Guru. 1 menit ya, 1 menit untuk close statement. Sudah panjang itu. Oke, gitu. Close Jadi statement. saya itu berdiskusi dengan Anda senang semua. Kita ini kajian tahlil kan, analisa gitu loh. Saya cuma heran aja, kok istilahnya silsilah yang diambil terkait dengan ini kan kitabnya itu sudah jelas banget, Al-Juz'ul Latif di Tahqiq Syarif. Itu kutipan yang diambil oleh Ibnu Hajar Al-Haytami di situ. Iya kan? Yang kedua itu jangan mencondongkan sesuatu karena ada tulisan ahli bait seolah-olah itu diisbat gitu loh. Karena di situ di awal itu kan sudah dijelaskan di anna masayiha. Itu sanad keguruan, bukan nasab gitu loh. Masa dipahami nasab gitu loh. Yang ketiga, saya sampai kiamat mungkin tidak pernah menetapkan atau tidak pernah dijawab oleh mereka bahwa ini memang ada, ini termasuk kat'i gitu loh. Kat'iyud dilalah. Kalau ada kat'iyud dilalah, pastilah Ibnu Hajar Al-Haytami kalau dia mau mengisbat nasab itu, pasti dia katakan di akhir itu wahasihi silsilatus sahihah. Gitu. Karena nggak ada ya udahlah. Oke. Terima kasih ya Fauzan. Silakan 1 menit dari sekarang. Ya, alhamdulillah, terima kasih kepada host ya, dan juga kawan-kawan ini saya sangat gembira, saya senang sekali karena ini merupakan ya ulama-ulama Nusantara, ya generasi-generasi berikutnya, ya kan seperti Mas Hakim dan Ibnu Khaldun itu saya bangga, gitu loh. Walaupun itu beda pandangan, tapi ya sebaiknya lah kalau beda pandangan ya menjurus lah, jangan nyerempet, maksudnya apa gitu loh. jadi ya alhamdulillah lah, saya bersyukur lah. Semangat kepada Ibnu Khaldun dan Mas Hakim untuk selalu tetap semangat bela nasab Ba'lawi sampai ketemu titik terang ya kesoyannya. Saya sangat setuju sekali bila mana ada ulama Nusantara yang membantu mereka. Mantap. Oke. Silakan di silent, ketawanya di silent. Bukan waktunya ya. Oke. Ya, sudah dia berurut Ibnu terakhir. Di sekarang, close statement. Bismillahirrahmanirrahim. Terakhir penutup bahwasanya perkataan Imam Ibnu Hajar itu adalah perkataan sendiri, bukan kutipan. Saya bacakan ya. Wal naqtim bi tariqatin jalalah al-miqdad li anna masyayikhaha min awalihim Masalah sanad ke ya. Kenapa kok di akhir? Sebentar, nggak fair. Diulang. Ini nggak boleh menyela. Mas Ya. Sedikit lah. Ya. aku nggak mau tadi. Maaf. Ya, Sebentar, di mute semuanya. Saya ulang, maaf ya. Maaf Ustaz Hakim, maaf sekali Ustaz Hakim, Masya Allah. Mereka ini udah tua, nggak punya adab ini. ini mulai ya. Oke, silakan mulai. Ya Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Wal naqtim bi tariqatin jalilah al-miqdar li'anna masyayikhaha min awwalihim ila muntahahum min ahli baitin Nabi. Saya akhiri kata Imam Ibnu Hajar. Ini dengan toriko yang agung, ya,
Kenapa kok saya akhiri dengan torikohnya Habib Abu Bakar Al-Idris? Karena sungguh, kata Imam Ibn Hajar, guru-gurunya mereka itu min ahli bait, itu termasuk dari zuriyah Rasul, dari keluarga Rasulullah, seperti itu. Jadi ini perkataan yang Ibn Hajar jelas. Baru setelah itu Imam Ibn Hajar melanjutkan sanad keilmuan daripada Habib Abu Bakar Al-Idris yang didengar dari Habib Abu Bakar Al-Idris. Ingat, man min ghairi abihi aw intama ila ghairi qabilah ila ghairi mawalihi falaknatullahi wal malaikati wan nasi ajma'in. Kalau yang ini boleh ketawa. Kalau yang ini boleh ketawa. Saya juga bisa dan ketawa. Saya dari tadi itu dan ketawa. Kalau yang ini nggak bisa dan ketawa saya. Astagfirullah, Ustaz Hakim. I love you, I love you, I love you. Mantap, Ustaz Hakim. I love you, I love you, Ustaz Hakim. Ketawa itu termasuk obat imun kan, imun kita itu. Alhamdulillah. Oke. Kita dengar last close statement dari Laura Ibnu Al-Qadi. Semua harap mute, jangan diganggu. Saya ingin benar-benar dengar close statement dari beliau. Silakan 1 menit untuk Laura. Bismillahirrahmanirrahim. Saya awali dengan satu makalah min akhlaqil jahil ayyatakallam qabla ayyafham. Termasuk dari kebiasaan orang bodoh ialah berbicara sebelum dia faham. Wa min akhlaqihi aidan dhahkuhu aksar min aqlihi. Termasuk daripada kebiasaan orang bodoh ialah lebih banyak ketawa daripada bernarasi dan bersumber dari tendensi. Kemudian benar, saya kutip Ustaz salah satu pembahasan fatwal mufti ka qauli syari. Fatwanya mufti ialah sebagaimana perkataan syari. Sehingga dalam kaidah usul disebutkan bahwasanya asyari itu ketika nakil ataupun muqallid terhadap fatwa muftinya, imam mazhabnya itu seperti halnya asal. Itu yang kemudian yang terakhir dari saya, apa yang disampaikan oleh Ibnu Hajar itu sudah termasuk isbat, karena apa yang dimaksud dengan Ubaidillah kemudian menjadi Abdullah dikatakan Adraj itu tidak benar. Banyak Ubaidillah menjadi Abdullah, contoh-contohnya. Nggih, seperti itu. Akhirul kalam, mohon maaf kepada semuanya, kepada Bang Peta, kepada Bang Kopit, kepada Habib Bedrek. Jangan turun dulu semuanya. Ya tertawalah seperti Ya, yang boleh. Saya belum close. Sebentar, saya belum close statement ya. Oke, dengarkan dulu. Maksudnya kali ini ikut close statement bahwasanya saya menyimpulkan seluruh. Jangan tertawa, Bos ya. Jangan tertawa. Boleh tertawa ya. Seluruh saya alami dan saya temui di TikTok ini dalam rangka saya belajar dan menambah ilmu kepada siapapun di sini, bahwasanya ulama-ulama Nusantara dan santri-santri dari hasil produk ulama-ulama Nusantara ternyata tidak ada duanya. Itu dari saya. Maka pertahankanlah belajar kepada ulama-ulama Nusantara dan bertahanlah tetap menjadi santri-santri Nusantara, Negara Kesatuan Republik